Pov. Malik. Aku menanyakan kepada resepsionis, perihal kamar yang ditempati Shelin. Ternyata memang benar, Shelin sudah check out sejak 1 jam yang lalu. Aku berlari dengan cepat, seperti orang bingung, menuju pelataran hotel. Berharap, Shelin sedang menungguku di sana. Kucari istriku di segenap penjuru. Kutelusuri di antara semua mobil-mobil yang terparkir. Namun nihil. Tidak kutemukan sosok belahan jiwaku. Hingga sepagi ini, tubuhku sudah bermandikan keringat. Aku yang tengah panik, sampai lupa, tidak memakai masker. Hingga terdengar suara orang yang memanggil-manggil namaku. Ya, mungkin dia adalah wartawan lokal. Aku pun lebih mempercepat langkahku. Berlari lebih cepat lagi, menuju hotel, ingin masuk ke kamarku. Sayangnya, baru setengah jalan, aku sudah berpapasan dengan rekan-rekan kerjaku. Malik, pagi ini juga, kita check out. Nanti begitu syuting selesai, kita langsung terbang ke Jakarta. Ucap sang sutradara. Aku pun berhenti sejenak, sambil mengatur nafasku yang tersengal. Kamu kenapa, ngos-ngosan? Tanya sutradara itu lagi. Aku diam tidak menjawab. Kulanjutkan langkahku ke kamarku, untuk mengemasi barang-barangku. Kemudian, kami pun segera check out dari hotel, dan menuju lokasi syuting. Saat aku masuk bus, kulihat sekilas, Lili menatapku. Kemudian dia menawarkan tempat duduk di sebelahnya. Malik, duduk sini, dong, biar aku punya teman mengobrol, ucapnya manja. Apakah dia lupa, bahwa aku sedang tidak ingin berbicara dengannya? Oh, mungkin dia memang sengaja ingin meluluhkan hatiku. Mendengar ucapan Lili, aku tidak menjawabnya. Aku bahkan pura-pura tidak mendengarnya, dan memilih duduk di samping salah satu kru. Apakah aku keterlaluan? Kalian kenapa? Semalam tidak ada yang membangunkan aku, tanyaku, sambil mengusap wajahku dengan kasar. Maaf, aku pikir kamu lagi capek banget, jadi tidak tega mau membangunkan, jawab salah satu kru, yang bernama Roni. Aku pun memaklumi alasan yang dia sampaikan. Aku terdiam. Pikiranku begitu kalut, memikirkan istriku. Jakarta-Bali, bukanlah jarak yang dekat. Terus kenapa, Lili bisa tidur di sampingku, bukannya semalam dia duduk di depan, tanyaku lagi. Kamu kayak gak tahu Lili saja. Seperti biasanya, lah. Dia mengusir kami, jika dia ingin bersamamu. Lagian kenapa sih, kamu anti banget, sama Lili? Dia itu cantik, seksi, lagi. Kata Roni. Buat kamu juga boleh, kok, jawabku asal. Ya gak bakalan mau, lah, dia sama aku, jawabnya sambil tertawa. Sama, aku juga gak bakalan mau, sama dia, jawabku enteng. Aku sengaja sedikit mengeraskan suaraku, agar Lili dan pamannya itu mendengarnya. Jika saja pekerjaanku ini tidak terikat kontrak, tentu aku sudah berhenti begitu saja. Sayangnya, pekerjaanku ini terikat kontrak, dengan penalti yang sangat besar, jika aku sampai mengundurkan diri. Bahkan mungkin aku tidak akan sanggup, membayar penalti itu. Padahal aku merasa jika koalisi ini sudah tidak sehat lagi. Tapi mau bagaimana? Aku pun segera membuka ponselku, dan menyentuh sebuah aplikasi hijau. Kucari sebuah kontak dengan nama, simpanan kesayangan. Kutelpon beberapa kali, namun tidak tersambung. Aku pun terus saja mengulang panggilanku, namun sia-sia. Entah puluhan, entah ratusan kali, namun tidak ada hasilnya. Hingga aku pun hanya bisa mengirimkan chat-chat mesra, dengan hati yang sangat gusar.
Berharap nanti jika dia membacanya, dia pun akan membalas dengan balasan yang sama manisnya. Aku bahkan menjalani syuting dengan konsentrasi yang sangat ambyar. Hingga saat Lily berulang kali melakukan kesalahan, aku pun menjadi bertambah kesal. Kenapa di saat aku ingin menyelesaikan pekerjaanku dengan secepatnya, dia justru seolah-olah sengaja mengulur-ulur waktu? Lily, bekerjalah dengan profesional, ucapku, dengan nada rendah, namun menekan. Lily yang mendengar ucapanku, spontan langsung menunjukkan wajah sedih. Malik, kamu tega, ucapnya. Dia pun segera berlari ke arah pamannya. Pamannya kemudian memanggilku. Malik, kamu apakan itu, Lily? Kenapa dia menangis? Pak Edo bertanya, sambil melepaskan topi yang menutupi kepalanya. Aku cuma minta dia profesional dengan pekerjaannya. Cuma itu, jawabku. Aku heran sama kalian berdua. Apa susahnya, sih? Akrab. Jalin chemistry yang kuat. Yang mesra. Buat penonton jadi baper. Susah amat. Dan kamu, Malik, bagaimana bisa Lily akan menjiwai aktingnya, jika kamu selalu bersikap dingin saat di belakang kamera? Mulailah membuka hatimu. Sedikit lagi, kita bisa mengejar rating sinetron sebelah. Bahkan aku sudah sangat bosan mendengar ceramahnya. Padahal aku ingin sekali, syuting yang hanya tinggal satu adegan ini bisa segera selesai, agar aku bisa segera pulang. Sepertinya, saat ini, selain harus berakting di depan kamera, aku juga harus berakting di belakang kamera, agar mood Lily kembali membaik, sehingga syuting ini bisa lekas selesai. Aku pun tersenyum kepada pamannya Lily. Li, aku minta maaf. Aku capek banget, jadi gampang tersulut emosi. Aku pun pura-pura menyesali perbuatanku dan meminta maaf. Wajah Lily masih diteguk. Sepertinya dia sengaja bersikap jual mahal, agar aku merayunya lebih mesra lagi. Oke, aku anggap saja, bahwa kami sedang ada di depan kamera. Li, aku minta maaf, beneran aku tidak ada maksud untuk membentak kamu. Sekarang, yuk kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi. Aku sudah sangat capek. Aku berusaha memberikan senyumku kepada perempuan yang sebenarnya sudah membuatku begitu kesal. Lily pun kemudian tersenyum. Syuting pun dilanjutkan, dan bisa selesai dalam waktu setengah jam. Selesai sudah, pekerjaan di sini. Sebenarnya aku masih punya pekerjaan sampingan, yaitu menjadi bintang tamu di sebuah kanal YouTube. Namun aku sengaja membatalkannya. Jika mengingat honornya, sebenarnya aku merasa sayang. Namun untuk saat ini, sepertinya urusan istriku jauh lebih penting daripada sekedar uang. Begitu syuting selesai, kami segera meluncur ke bandara. Sayang sekali, tiket untuk penerbangan siang ini sudah habis. Jika mengambil tiket untuk penerbangan yang di belakangnya, pasti nanti sore baru sampai Jakarta. Kubuka ponselku. Bahkan pesan-pesan yang kukirimkan pada istriku, masih centang satu. Itu artinya, ponselnya belum aktif. Malik, kamu kok gusar banget, sih? Santai saja, lagi. Kita bisa menunggu di sini, sambil ngobrol-ngobrol, ucap Lily. Aku seneng malah, kalau kita harus lama-lama di sini. Itu artinya, kita punya waktu yang lebih panjang, untuk bersama, lanjutnya. Entah apa lagi, yang dibicarakan perempuan itu, aku tidak begitu mendengarnya. Aku pun berusaha untuk menukar tiket pesawat yang kumiliki dengan penumpang lain, yang terbang di jam ini. Namun tidak ada yang mau.
Ya, seharusnya memang jika ingin terbang, harus membeli tiket pesawat jauh sebelum hari hanya. Tapi apakah kami tahu kapan syuting ini akan selesai? Di tengah kegusaranku, aku membuka ponselku, menengok chat-chat yang kukirimkan untuk Shelin. Ternyata masih sama, centang 1. Saat aku sedang merasa gusar, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahuku. "Butuh tiket penerbangan secepatnya?" tanya dia. Aku pun menganggukkan kepalaku, dan tersenyum, meskipun wajahku tertutup masker. "Tapi ini cuma kelas ekonomi," lanjutnya. "Tidak masalah." "Terus ini bagaimana? Saya bayar berapa?" tanyaku. "Tidak perlu bayar, kita tukeran tiket saja," jawabnya. Aku pun menerimanya dengan senang hati. Sementara, orang itu pun tampak girang, bisa mendapatkan tiket dengan kelas bisnis. Alhamdulillah, ternyata hari ini aku bertemu dengan orang baik. Aku segera membawa barang-barangku pergi dari tempat dudukku. Lili menatapku dengan heran. "Malik, mau kemana?" Lili bertanya sambil mensejajarkan langkah kakinya denganku. "Maaf, aku terbang duluan," jawabku. Lili menatap kepergianku dengan mulut yang menganga. Kemudian kulihat mulutnya komat-kamit, entah berbicara apa. Dia memang selalu senang berbicara sendiri seperti itu. Biar saja. Tepat jam 2 siang, aku sudah sampai di Jakarta. Langsung kubuka lagi ponselku. Pesan-pesan yang kukirimkan untuk istriku, yang semula masih centang 1, kini sudah berubah menjadi centang biru. Tapi tidak dibalasnya. Apakah dia marah? Jikapun dia marah, aku akan memakluminya, karena memang akulah yang salah. Aku berusaha menelponnya, namun tidak diangkat. Aku pun berusaha menelpon ibuku, ingin mencari tahu tentang keberadaan istriku. Meskipun aku tahu bahwa nanti ibuku pasti akan mengomel panjang lebar. "Assalamualaikum, Ibu." "Maaf, apakah Shelin pulang ke rumah Ibu?" tanyaku. "Kamu itu bagaimana? Bukannya Shelin pergi dengan kamu?" Ibuku justru balik bertanya. "Itu artinya Shelin tidak pulang ke rumah ibuku." Aku pun segera menutup teleponku begitu saja, sebelum ibuku berceramah lebih panjang lagi. Aku langsung meluncur ke rumah orang tuanya Shelin, dengan menaiki taksi. Di sepanjang jalan, aku tidak henti-hentinya memikirkan istriku. Bagaimana jika nanti mamanya marah, karena menganggap bahwa aku telah gagal menjaga putrinya? Padahal dulu akulah yang memintanya kepada mereka, memohon dengan sangat, agar mereka bersedia menikahkan putrinya, untukku. Pikiranku yang tengah kalut, membuat aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Bahkan saat turun dari taksi, aku pun tidak begitu memperhatikan suasana di rumah mertuaku. Aku berjalan dengan cepat dan setengah berlari, menuju teras. Dan begitu sampai di depan pintu utama, aku pun terkejut dengan banyaknya ibu-ibu yang sedang duduk-duduk di ruangan itu. Bagaimana ini? Bersambung.